Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang chapter 10, Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Next. Perkenalkan, saya Anissa Nurfadila dengan NPM akhir 090. Yang pertama tentang properti pabrik dan peralatan. Didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif. Aset tersebut diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, properti pabrik dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan seperti kantor, pabrik, dan gudang, dan serta peralatan seperti mesin, furniture, dan perkakas. Next. Selanjutnya adalah akuisisi properti, pabrik, dan peralatan. Nah, secara umum, perusahaan itu melaporkan biaya-biaya berikut sebagai bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Nah, yang pertama ada harga pembelian, termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat perdagangan. Nah, yang kedua ada biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat digunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Next. Nah, sebagian besar perusahaan itu menggunakan metode biaya karena metode ini lebih murah dan digunakan karena tidak memerlukan biaya penilai. Selain itu, metode revaluasi atau nilai wajar umumnya menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, yang berarti bahwa perusahaan melaporkan biaya penyusutan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah. Nah, pada bab ini membahas mengenai metode biaya. Next. Yang pertama adalah biaya tanah. Adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkannya untuk digunakan dan dianggap sebagai bagian dari biaya tanah. Contohnya ketika Aeon membeli tanah untuk tujuan membangun gedung, maka Aeon menganggap semua biaya yang dikeluarkan hingga penggalian untuk gedung baru sebagai biaya tanah, mulai dari pembongkaran bangunan lama atau pembersihan, perataan, dan penimbunan merupakan biaya tanah, karena kegiatan ini diperlukan untuk membuat tanah dalam kondisi yang sesuai dengan tujuannya. Next. Selanjutnya, biaya pembangunan. Nah, biaya pembangunan gedung harus mencakup pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau pembangunan gedung. Biaya-biaya ini meliputi biaya material, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan selama pembangunan. Yang kedua, biaya profesional dan izin bangunan. Nah, pada umumnya perusahaan itu mengontrak pihak lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan juga menganggap semua biaya yang dikeluarkan mulai dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya pembangunan. Next. Selanjutnya ada biaya peralatan. Nah, istilah peralatan dalam akuntansi mencakup peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, furniture, dan perlengkapan, perabotan, peralatan pabrik, dan aset tetap serupa. Nah, biaya aset tersebut mencakup harga pembelian, biaya pengangkutan, dan penanganan yang dikeluarkan. Asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Nah, dengan demikian, biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yakni Mesya Fadila Mintaraga dengan NPM terakhir 064. Materi selanjutnya yaitu aset yang dibangun sendiri atau self-construction asset. Jadi dalam beberapa kasus, perusahaan membangun aset tetapnya sendiri. Penentuan biaya aset ini menjadi tantangan karena tidak ada harga pembelian atau kontrak. Biaya material dan tenaga kerja langsung mudah ditelusuri ke pekerjaan terkait, namun penetapan biaya tidak langsung atau overhead seperti listrik, asuransi, pajak, penyusutan, dan tenaga kerja pengawas menjadi lebih rumit dan memerlukan alokasi biaya yang tetap. Next.
Dia dalam perusahaan dapat menangani overhead dengan dua cara. Yang pertama, tidak menetapkan overhead tetap pada biaya aset yang dibangun. Membebankan sebagian biaya overhead ke peralatan akan mengurangi beban biaya saat ini dan secara tidak langsung akan melebihkan pendapatan periode berjalan. Namun, perusahaan tetap harus membebankan biaya overhead variabel yang meningkat akibat pembangunan aset tersebut. Next. Cara yang kedua, yakni menetapkan sebagian atau seluruh overhead ke proses pembangunan. Pendekatan ini disebut pendekatan pembebanan penuh atau full costing approach, yakni mengasumsikan bahwa biaya melekat pada semua produk dan aset yang diproduksi atau dibangun. Dalam pendekatan ini, perusahaan membebankan sebagian dari seluruh overhead ke proses pembangunan sebagaimana dilakukan pada produksi normal. Next. Selanjutnya ada akuntansi yang tepat untuk biaya pinjaman atau borrowing cost. Jadi, tiga pendekatan telah disarankan untuk mencatat bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama ada tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan sebagai biaya konstruksi. Yang kedua, membebankan konstruksi dengan semua biaya pinjaman dari dana yang digunakan, baik dapat diidentifikasi maupun tidak. Metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan, apakah itu dari kas, utang, atau ekuitas. Yang ketiga, mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian sejalan dengan logika pendekatan kedua, bahwa bunga adalah biaya yang sama pentingnya dengan biaya tenaga kerja dan bahan. Next. Selanjutnya ada kapitalisasi biaya pinjaman. Yang pertama ada aset yang memenuhi syarat. Agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk dipersiapkan agar siap digunakan atau dijual sesuai tujuan. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga adalah yang pertama, aset yang sudah digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya. Dua, persediaan yang diproduksi dalam waktu singkat. Next. Yang kedua ada periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Periode ini dimulai ketika tiga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset yang sedang dilakukan. Dua, aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sedang berlangsung. Tiga, biaya pinjaman sedang terjadi. Jika kapitalisasi berlanjut selama ketiga kondisi tersebut terpenuhi, periode kapitalisasi berakhir ketika aset tersebut secara substansial selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya. Next. Yang ketiga ada jumlah yang dikapitalisasi. Jumlah biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi bervariasi tergantung pada apakah proyek didanai dengan utang khusus atau spesifik debt atau dengan utang umum atau general debt perusahaan. Yang pertama ada utang khusus. Jika proyek didanai dengan utang khusus, jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode kapitalisasi, dikurangi dengan pendapatan investasi sementara dari dana yang belum digunakan. Next. Yang kedua ada utang umum. Jika proyek didanai oleh utang umum perusahaan, maka diperlukan perhitungan tambahan. Jika proyek didanai menggunakan utang umum, perusahaan perlu menentukan rata-rata jumlah tercatat atau average carrying amount pada proyek selama periode berjalan. Jumlah kedua yang dibutuhkan ketika biaya pinjaman berasal dari utang umum dan terdapat lebih dari satu kewajiban utang adalah biaya pinjaman rata-rata tertimbang atau weighted average borrowing cost. Jumlah ini disebut tingkat kapitalisasi atau capitalization rate. Dan jumlah yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi biaya pinjaman aktual yang dikeluarkan selama periode tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada bab pengungkapan ini, saya Eka Tamatiasari dengan MPM belakang 288 akan menjelaskan pada materi yaitu pengungkapan. Untuk setiap periode, suatu entitas akan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Di ilustrasi 10.6 ini memberikan contoh laporan dari keuangan Royal Dutch Shell. Next.
Selanjutnya ada penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Pada diskon tunai, jika perusahaan membeli aset dengan potongan tunai, maka potongan tersebut dianggap sebagai pengurang biaya aset, baik diambil maupun tidak. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa harga tunai mencerminkan biaya real aset dan melewatkan potongan menunjukkan inefisiensi. Meskipun ada pendekatan lain, sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan ini. Next. Selanjutnya ada kontrak pembayaran tertunda. Perusahaan sering membeli aset pabrik berdasarkan kontrak kredit jangka panjang, menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencerminkan biaya dengan tepat, perusahaan menghitung aset yang dibeli berdasarkan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Jika suku bunga tidak ditetapkan atau tidak wajar, perusahaan menggunakan suku bunga pasar yang wajar dengan mempertimbangkan profil kredit peminjam, nilai dan jatuh tempo utang, serta suku bunga yang berlaku. Harga tunai aset jika tersedia dijadikan dasar pencatatan dan pengukuran bunga. Next. Selanjutnya ada pembelian sekaligus. Saat membeli beberapa aset sekaligus, perusahaan mengalokasikan total biaya berdasarkan nilai wajar relatif tiap aset. Nilai wajar ditentukan dengan teknik penilaian yang sesuai dan kadang cukup menggunakan satu metode saja. Sebagai contoh, Northwood Homes Inc. memutuskan untuk membeli beberapa aset perusahaan pemanas kecil. Comfort Heating seharga $80.000. Comfort Heating sedang dalam proses likuidasi. Asetnya yang dijual adalah sebagai berikut. Next. Pada inventory, book value itu $30, land 20.000, pada building 35.000, jadi totalnya $85. Pada fair value inventory $25, pada land 25.000, building 50.000, jadi totalnya itu $100. Northwood Home mengalokasikan harga pembelian sebesar $80 berdasarkan nilai wajar relatif dengan asumsi identifikasi biaya spesifik tidak praktis. Ditunjukkan pada ilustrasi 10.7. Pada ilustrasi 10.7 ini mengalokasikan harga pembelian berdasarkan nilai wajar, yaitu pada inventory 25.000 dibagi 100.000 dikali 80.000 hasilnya 20.000. Pada land 25.000 dibagi 100.000 dikali 80.000 sama dengan 20.000. Dan pada building 50.000 dibagi 100.000 dikali 80.000 sama dengan 40.000. Next. Selanjutnya ada penerbitan saham. Ketika perusahaan memperoleh aset dengan menerbitkan surat berharga seperti saham biasa, nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham tersebut gagal mengukur biaya aset dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi wajar dari biaya aset yang diperoleh. Saham merupakan ukuran yang baik dari harga setara kas saat ini. Next. Pada penerbitan ini, itu misalnya Upgrade Living Co. memutuskan untuk membeli sebidang tanah yang berdekatan untuk perluasan operasi karpet dan lemari. Sebagai pengganti pembayaran tunai untuk tanah tersebut, perusahaan itu menerbitkan kepada Deep Land Company 5.000 saham biasa untuk nilai nominal $10 yang memiliki harga pasar $12 per saham. Upgrade Living mencatat entry-nya sebagai berikut. Pada land 5.000 dikali 12.000 hasilnya 60.000 di kredit, dan pada share capital ordinary 50.000 di debit dan share premium ordinary di 10.000 di debit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Di sini saya akan menjelaskan apa itu apa itu pertukaran aset non moneter. Jadi, pertukaran aset non moneter ini artinya kita tukar
aset tetap. Nah, kayak mesin atau truk itu tanpa bayar pakai uang atau paling cuma bayar sedikit gitu. Nah, misalnya kita tukar mesin lama sama mesin baru. Nah, tapi nggak beli tunai full. Nah, ini juga bukan transaksi jual beli yang biasa gitu. Nah, kalau ini gimana sih nyatetnya? Kita tuh pakai nilai wajar. Jadi bisa diambil dari nilai wajar aset yang kita kasih atau aset yang kita terima. Jadi kita pilih yang paling jelas dan bisa dipercaya. Next. Selanjutnya ada substansi komersial. Jadi substansi komersial ini penting banget. Nah, kalau setelah pertukaran arus kas kita itu berubah, artinya transaksi itu bermakna secara ekonomi. Contohnya, kita tukar mesin lama yang boros dengan mesin baru yang hemat listrik. Jadi ini jelas banget bakal ngaruh ke cash flow-nya. Next. Nah, ini ada perlakuan akuntansi berdasarkan substansi komersial. Jadi laba dan rugi kita itu dicatat langsung. Tapi kalau nggak ada substansi komersial, rugi itu juga tetap dicatat. Nah, tapi laba juga disimpan dulu alias ditunda. Nanti baru diakui kalau asetnya itu udah dijual gitu. Next. Nah, di ilustrasi ini kita itu punya kasus pertukaran mesin lama dengan mesin yang baru. Jadi, mesin yang lama itu harganya itu 12.000 euro. Nah, untuk disusutkan menjadi 4.000 euro. Nah, jadi nilai bukunya tinggal 8.000 euro. Tapi nilai pasar sekarang itu cuma 6.000 euro. Nah, ini kan bikin kita rugi 2.000 euro dong. Kalau mesin baru harganya itu 16.000 euro, tapi kita dapat potongan trade-in sebesar 9.000 euro, jadi bayarnya itu cuma 7.000 euro. Jadi nilai mesin baru kita itu dicatat sebesar 7.000 euro ditambah 6.000 euro sama dengan 13.000 euro. Nah, di jurnal ini rugi 2.000 euro itu langsung diakui karena transaksi ini tuh punya substansi komersial, jadi ada perubahan posisi ekonomi. Nah, untuk akunnya sendiri itu buat nyatet aset baru yang kita terima itu dicatat sebesar fair value-nya ditambah dengan cash tadi dipakai akun equipment, kemudian ada tambah lagi di debitnya accumulated depreciation equipment sebesar 4.000, juga loss on disposal of equipment 2.000, dan kreditnya ada equipment 12.000, juga cash 7.000. Next. Nah, di sini tuh kita punya kasus yang beda. Sekarang itu ada untungnya. Kalau yang sebelumnya itu tadi rugi, sekarang untung. Nah, perusahaan itu tuker beberapa truk lama itu dengan satu semi truk baru. Jadi plus nambah duit 11.000 dolar. Nah, truk lama ini nilainya 42.000 dolar. Tapi ternyata nilai wajarnya itu naik jadi 49.000 dolar. Artinya kita itu untung 7.000 dolar nih. Nah, semi truk itu kita catat sebesar 49.000 ditambah dengan 11.000 sama dengan 60.000 euro. Nah, karena transaksi ini tuh punya substansi komersial, jadi kenaikan 7.000-nya itu langsung kita akui di jurnal. Jadi pakai akun pada debit, ada akun truk, semi truk itu tadi 60.000, juga accumulated depreciation truk itu 22.000, kreditnya truk yang udah dipakai sebelumnya itu 64.000, gain and disposal of truck 7.000, dan cash 11.000. Next. Nah, kalau yang ini tuh transaksinya nggak punya substansi komersial. Jadi, walau teori kita itu untung, tapi kita itu nggak boleh langsung catat gain-nya atau keuntungannya gitu. Kenapa? Karena itu nggak ada substansi komersial. Artinya, posisi ekonomi kita itu nggak berubah banyak.
Nah, misalnya semi truck itu nilainya 60.000 dolar. Tapi karena kita belum bisa bilang ini benar-benar nambah kekayaan, jadi gainnya itu cuman ditunda dan nilai semi truknya diturunin jadi 53.000. Nah, ini bisa dicatat pakai dua metode. Yang pertama yaitu mengurangi nilai nilai wajar semi truk 60.000 dengan gainnya tadi 7.000, atau bisa juga pakai menambahkan nilai buku truk yang lama 42.000 dengan cash 11.000. Nah, hasil akhirnya itu kan nanti sama-sama 53.000 dolar. Nah, ini pakai akun di debitnya ada truk 53.000, juga accumulated depreciation truk 22.000, kreditnya truk 64.000 sama cash 11.000. Next. Nah, selanjutnya ada hibah pemerintah. Jadi, hibah pemerintah itu semacam bantuan buat perusahaan. Bisa berupa uang, bisa juga berupa aset kayak mesin, gedung, atau bahkan keringanan utang. Nah, tujuannya biasanya untuk em, biar perusahaan mau buka perusahaan di daerah, mau buka usaha di daerah tertentu, atau bikin lapangan kerja, atau ngelakuin riset. Nah, contohnya ada AB InBev dapat insentif fiskal dari Brasil, dan juga ada Danisco dapat hibah buat riset dan pengurangan emisi CO2. Next. Nah, kalau kita dapat aset dari hibah ini tadi, misalnya dapat mesin gratis dari pemerintah, masa iya dicatat RP 0 gitu? Nggak mungkin kan? Nah, kita harus catat nilai ekonominya gitu. Caranya itu kita menggunakan nilai wajar. Jadi kalau mesinnya itu sebenarnya misalnya nilai 500 juta, ya tetap dicatat 500 juta di aset tetapnya. Next. Nah, eh, sekarang masuk ke pencatatan hibahnya. Jadi ini perlu dicatat di mana gitu. Nah, eh, ada dua pendekatan. Jadi bisa langsung masuk ke ekuitas ataupun masuk sebagai pendapatan. Kalau masuk sebagai ekuitas kita pakai capital approach, tapi kalau pakai pendapatan kita pakai income approach. Nah, sedangkan yang wajib dipakai di IFRS itu pakai yang income approach. Next. Nah, kan IF, IFRS kan ngasih dua pilihan buat nyatet pendapatan hibah ini tadi. Nah, yang pertama kita bisa pakai catat dulu sebagai deferred revenue, jadi liabilitas, lalu diakuinya itu bertahap. Nah, kedua kita bisa langsung kurangi nilai asetnya. Jadi nilai asetnya, nilai mesinnya ini lebih kecil dan penyusutannya juga ikut kecil. Dua-duanya ini boleh tinggal pilih sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM terakhir 079. Selanjutnya yaitu tentang hibah pemerintah. Contoh yang pertama, hibah untuk peralatan laboratorium. Spektrum AG menerima subsidi sebesar 500.000 euro dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada tanggal 2 Januari 2022. Peralatan lab tersebut sebesar 2 juta euro. Memiliki masa manfaat 5 tahun dan disusutkan berdasarkan garis lurus. Seperti yang ditujukan, Spektrum dapat mencatat hibah ini dengan salah satu dari dua cara tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara mengkredit deferred grant revenue untuk subsidi dan mengamortisasi untuk pendapatan hibah yang ditangguhkan selama 5 tahun. Yang kedua, dengan mengkredit lab equipment untuk subsidi dan mendepresiasikan jumlah ini selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu mengenai
Yang tadi, jika Spektrum memilih untuk mencatat pendapatan tangguhan sebesar 500.000 euro, maka Spektrum akan mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun menjadi pendapatan, yaitu 100.000 euro per tahun. Dampaknya terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut, yaitu pada Statement of Financial Position, non-current asset berupa equipment sebesar 2 juta euro, dikurangi dengan accumulated depreciation 400.000, jadi totalnya sebesar 1.600.000, dan terdapat non-current liabilities, yaitu terdiri dari deferred grant revenue 300.000 euro, dan current liabilities-nya yaitu deferred grant revenue sebesar 100.000 euro. Sedangkan pada income statement, grant revenue for the year 100.000 euro, dan depreciation expense for the year sebesar 400.000 euro. Jadi net income atau loss efeknya yaitu 300.000 euro. Selanjutnya, jika Spektrum memilih untuk mengurangi biaya peralatan lab, Spektrum melaporkan peralatan tersebut pada harga 1.500.000 euro, yaitu dari 2 juta euro dikurangi 500.000 euro, dan mendepresiasi jumlah ini selama periode 5 tahun. Dampaknya terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu pada laporan Statement of Financial Position dan Current Asset, yaitu ada equipment sebesar 1.500.000 euro, dikurangi dengan accumulated depreciation, yaitu 300.000 euro, jadi totalnya 1.200.000 euro. Sedangkan pada income statement, pada depreciation expense for the year, yaitu 300.000 euro. Jumlah biaya bersih sama untuk kedua situasi, yaitu 300.000 euro, tetapi penyajian pada laporan keuangannya yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang hibah pemerintah. Contoh kedua ini tentang pemberian hibah untuk kerugian masa lalu. Flyaway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir. Kota Plentyville tidak mau kehilangan layanan penerbangan. Oleh karena itu, mereka setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 1 juta dolar kepada maskapai penerbangan untuk membayar krediturnya agar perusahaan tetap dapat melanjutkan layanan. Karena hibah yang diberikan ditujukan untuk membayar jumlah yang terutang kepada kreditur atas kerugian masa lalu, maka Flyaway Airlines harus mencatatnya sebagai pendapatan pada periode penerimaannya. Jadi berikut adalah jurnalnya. Pada ada cash di debit sebesar 1 juta dan grant revenue di kredit sebesar 1 juta. Apabila ada ketentuan yang menyebabkan Flyaway Airlines harus memenuhi beberapa kewajiban di masa depan, maka Flyaway Airlines harus mengkredit deferred grant revenue dan mengamortisasinya selama periode tertentu di masa depan. Selanjutnya yaitu contoh ketiga tentang hibah biaya pinjaman. Nah, Dewan Kota Puerto Aloha mendorong perusahaan teknologi tinggi TechSmart untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Aloha. Dewan Kota telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta dolar atau pinjaman terutang hingga akhir tahun ke-10 dengan ketentuan bahwa TechSmart akan memperkerjakan setidaknya 50% dari jumlah tenaga kerja berasal dari masyarakat Puerto Aloha selama 10 tahun ke depan. Suku bunga pinjaman TechSmart adalah 9%, nilai kini dari utang pinjaman masa depan adalah 6.499.300 dolar. Kemudian jurnal untuk mencatat pinjamannya yaitu cash di debit sebesar 6.499.300 dolar dan kreditnya berupa notes payable 6.499.300 dolar. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang ditangguhkan, perusahaan akan mencatat hibah sebagai berikut, yaitu cash di debit sebesar 3.500.700 dolar dan deferred grant revenue sebesar 3.500.700 dolar di kredit, yaitu perhitungannya dari 10 juta dolar dikurangi dengan 6.499.300 dolar. Nah, TechSmart menggunakan suku bunga efektif untuk menentukan beban bunga sebesar 584.937 dolar dari perhitungan 9% dikali 6.499.300 dolar pada tahun pertama. Perusahaan juga mengurangi deferred grant revenue sebesar 584.937 dolar. Hal ini berdampak beban bersih yang terkait dengan pinjaman adalah nol di setiap tahunnya.
Selanjutnya mengenai biaya setelah tanggal perolehan. Mengakui biaya setelah tanggal perolehan sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti manfaat ekonomi masa depan mencakup peningkatan. Yang pertama ada masa manfaat, yang kedua ada jumlah produk yang dihasilkan, dan yang terakhir ada kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian ada jenis-jenis pengeluaran utama. Yang pertama ada tambahan atau addition, yaitu menambah atau memperluas aset yang ada. Yang kedua ada perbaikan dan penggantian atau improvements and replacements, yaitu penggantian aset yang lebih baik atau serupa terhadap aset yang sudah ada. Yang ketiga ada pengaturan kembali atau rearrangement dan reorganization, yaitu perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan yang terakhir ada perbaikan atau repairs, yaitu pengeluaran dalam rangka memelihara aset dalam kondisi untuk dioperasikan. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbaikan dan pergantian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Verina Novita Rahmah dengan NPM terakhir 066. Perbaikan merupakan pergantian aset yang saat ini digunakan dengan aset yang lebih baik, misalnya lantai beton dengan lantai kayu. Lalu yang selanjutnya ada penggantian. Penggantian merupakan penggantian aset yang serupa, misalnya lantai kayu dengan lantai kayu. Next. Di sini ada contoh soal yaitu Instinct Enterprise memutuskan untuk mengganti pipa dalam sistem perpipaannya. Seorang tukang ledeng menyerahkan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi, cor, dan pipa tembaga. Pipa pipa dan pipa lama memiliki nilai bagus sebesar 15.000 euro atau biaya sebesar 150.000 euro dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 135.000 euro dan nilai sisa sebesar 1.000 euro. Sistem pipa plastik tersebut berharga 125.000 euro. Jika Instinct membayar 124.000 euro untuk pipa baru setelah mengganti pipa lama, maka perusahaan akan membuat entry sebagai berikut, yaitu equipment sebesar 125.000 euro, akumulasi depreciation equipment sebesar 135.000 euro, loss on disposal of equipment sebesar 14.000 euro, dan kreditnya yaitu equipment plumbing system sebesar 130.000 euro, dan cash sebesar 124.000 euro. Next. Nah, salah satu masalah dalam setiap substitusi adalah menghitung biaya dan akumulasi penyusutan aset lama. IFRS mengharuskan setiap komponen penting dari suatu aset diidentifikasikan dan basis penyusutannya ditentukan dan disusutkan secara terpisah. Pendekatan ini disebut dengan akuntansi penyusutan komponen. Sebagai contoh, Hanoi Ltd memiliki traktor yang dibeli dengan biaya 50.000 euro. Bahkan berikut mencantumkan masing-masing komponen traktor dan masa manfaat setiap komponen, atau semua nilai residu adalah 0. Next. Nah, yang selanjutnya ada penataan ulang dan reorganisasi. Suatu perusahaan dapat mengeluarkan biaya penataan ulang atau reorganisasi untuk beberapa asetnya. IFRS menyatakan bahwa pengakuan biaya dihentikan setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi sebagaimana yang diinginkan manajemen. Akibatnya, biaya reorganisasi atau penataan ulang properti, pabrik, dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan saat terjadi. Next. Lalu selanjutnya ada perbaikan. Perbaikan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perbaikan biasa, di mana perusahaan melakukan perbaikan rutin untuk menjaga aset pabriknya dalam kondisi operasional. Perusahaan membebankan biaya perbaikan rutin ke akun biaya pada periode yang terjadi atas dasar bahwa periode tersebut merupakan periode utama yang diuntungkan. Lalu yang selanjutnya ada perbaikan besar, di mana pada saat perbaikan besar, biaya dan penyusutan terkait hingga saat ini harus dihilangkan dan diganti dengan biaya baru yang dikeluarkan untuk perbaikan. Next. Lalu yang selanjutnya ada pelepasan properti, plant, dan equipment. Yang pertama penjualan aset tetap. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal
entry penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Sebagai contohnya, asumsikan bahwa Barrett Group mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Jika menjual mesin tersebut di pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut, seperti yang dijelaskan pada gambar di samping. Next. Lalu yang selanjutnya ada konversi involuntar. Layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi yang tidak disengaja, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengambil alihan. Nah, akuntansi yang tepat untuk peristiwa ini diselesaikan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, kerugian yang terkait dengan konversi yang tidak disengaja dicatat. Kemudian, biasanya di kemudian hari setelah jumlah pemulihan ditetapkan, perusahaan akan mencatat keuntungan atau pendapatan dari hasil asuransi atau pemulihan lainnya. Next. Dan di sini ada contoh kasusnya, yaitu Camel Transport memiliki pabrik produksi yang terletak di properti perusahaan yang berada di tepat di jalur tornado. Akibat tornado yang terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 2022, pabrik tersebut hancur total. Camel akhirnya dapat mencapai penyelesaian dengan perusahaan asuransinya untuk nilai wajar penuh pabrik tersebut. Penyelesaian tersebut dicapai pada tanggal 18 Maret tahun 2023. Pada saat tornado terjadi, bangunan tersebut memiliki nilai tercatat sebesar $3.500.000 atau biaya awal sebesar $6 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar $2.500.000. Nah, jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi ini adalah sebesar $5 juta. Nah, Kamil ini membuat entry jurnal sebagai berikut, yaitu loss from tornado sebesar $3.500.000 di sebelah debit, akumulasi depreciation building sebesar $2.500.000 di sebelah debit, dan building sebesar $6 juta di sebelah kredit. Nah, pada tanggal 18 Maret, Kamil ini membuat entry jurnal, yaitu cash sebesar 5 juta pada sebelah debit dan gain from insurance statement pada kredit sebesar $5 juta. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.